Halo guys, David sini dan kali ini kita bakal nyobain HP yang beda dari biasanya. Moondrop MIAD 01, Miat 01. Di TikTok banyak yang mention, di IG banyak yang DM, di komen YouTube juga pada request karena pada penasaran ya. Pasti udah banyak yang mikir nih, elah bang, HP receh doang ini modal gambar cewek anime aja buat mancing wibu. Lihat no bang, yang tadi request HP, tampilin lagi. Profile picture-nya anime semua bang. Wow, tunggu dulu. Buat yang nggak tahu brand Moondrop, pasti langsung ngejudge ya kalau mereka ini modalnya kawaii doang. Kayak di websitenya, lini produknya ada gambar anime semua. Dulu pun saya gitu, pas pertama kali cobain produk mereka di Adu TWS, kesan saya, ya ini cuma modal anime doang. Ada suara anime-anime gitu. Oh, connected! Tapi pas udah denger suaranya, selalu jadi favorit. Ini karya wibu kalau mereka serius sih. Mereka komit di bidang audio sampai ada labnya sendiri. Bukan cuma branding cetak logo packaging doang dari pabrik yang serba ada. Jadi pas Moondrop ngerasa resah sama tren HP-HP sekarang yang ilangin headphone jack, mereka langsung bikin HP juga yang fokus di audionya. HP penikmat audio lah. Sampai punya 2 headphone jack katanya. Damn, sejauh apa bedanya HP ini sama HP biasa? Itu yang pengen saya cari tahu di video ini. Kita bakal banyak dengerin musik. Nanti kita sekalian coba blind test ya, sambil ganti-ganti HP. Ada beda atau enggak denger dari HP biasa sama HP special edition gini. Bakal seru lah kita dengerin lagu sambil ditemenin kopi. Kenikmatan apalagi nih, HP special edition buat musik, kombinasi sama kopi andalan Kapal Api Special Mix. Dari dulu selalu jadi teman aktivitas lah, biar tiap momen jadi lebih spesial, lebih enjoy lagi. Dari rasa dan aromanya, jelas lebih enak ya. Anda pasti langsung ngeh lah kalau di sebelah ada kapal api yang lagi diseduh. Khas banget. Buat yang pengen cobain juga, langsung sikat aja produknya ke warung terdekat, minimarket, atau e-commerce langganan Anda. Pakai link di deskripsi. Semua tempat pasti ready lah Kapal Api Special Mix, kopi yang populer banget ini. Sip, sekarang kita langsung mulai aja unboxing HP-nya dulu. Di sini dari tadi udah kita lihat ya, ini namanya Moondrop Miat 01. MIAD itu apa? Ini adalah Mobile Internet Audio Device. Jadi perangkat mobile yang bisa dibawa-bawa, ada internetnya dan audio device. Nah, kebalik. Audio device yang mobile yang ada internetnya. HP sih. Terus di sini ada gambar anime-animenya, ada bulan, mungkin moon gitu, ada Moondrop, ada pita-pitanya, ya matanya warna kuning, dan dia pegang HP Moondrop Miat 01. Di HP-nya juga tentu aja kecolok in-ear monitor yang pakai kabel. Ya ini in-ear monitornya udah disiapin, ada 2. Terus di sini juga ada TWS Moondrop, cuma ini nggak dipakai, cuma showing aja, cuma nunjukin aja kalau produk mereka banyak. Di sini tipis banget. Si kotaknya udah jelas nggak ada charger sih. Moondrop Miat 01 dan spek-speknya. Di sini RAM-nya 12GB, dia pakai LPDDR4X, 12GB gede banget, dan memori internal 256GB UFS 3.1. Buat yang penasaran sama harganya, di China sana harganya 2.500 yuan atau sekitar 5,5 juta. Jadi HP mid-range lah ya, nggak semahal kayak flagship yang mungkin 10 juta kalau Anda ngirain. Cuma saya belinya ini harganya 10 juta karena udah reseller, ada bayar pajak, dan ya untung si sellernya belinya di Gondrai Store kalau nggak salah, tahu dari K2 Gadget. Kita coba lihat isinya dulu. Ini pertama-tama udah langsung tipis gitu ya, langsung berani mereka nggak ngasih apa-apa. Ya pertama ini ada HP-nya, bentuknya ini beda dari HP yang lain. Desainnya kayak HP gaming ya, banyak tulisan-tulisannya. Terus di sini ada aksesoris yang isinya SIM ejector, terus ada buku petunjuk sama kabel yang tebel sih, ini tebel banget sih, kabel C2C. Yang panjangnya mungkin cuma 50 sentian, nggak sampai semeter, tapi ininya tebel, bisa ngecas 33 watt kalau dari spek HP-nya. Nih ada tulisan Moondrop juga. Buat sisanya sih nggak ada lagi ya, cuma kabel, buku petunjuk, sama si HP-nya, sama SIM ejector. Di sini ada keterangan juga soal 2 headphone jack yang ada di HP ini. Ada yang 4,4 mm sama ada yang kita tahu biasanya 3,5 mm. Kita langsung lihat di HP-nya aja. Dari plastiknya sih kelihatan biasa banget ya, nggak ada yang spesial kayak gimana, kayak plastik HP sejutaan gitu. Cuma kalau dari bodinya ini kaku-kaku gitu, sama di sini kayak ada punuknya gitu. Biasanya kalau HP biasa kan yang bagian
atas yang ada bedanya itu cuma beda tekstur doang, nggak ada beda ketebalan. Tapi di sini serasa ada modul tambahan yang bikin dia kayak apa gitu, kayak baterai Apple itu loh. Lu inget nggak casing baterai Apple? Tapi punuknya itu di bawah sini. Kalau di sini dia tipis, dia tebalnya di atas. Pantesan saya kayak agak familiar gitu sama yang nonjol gini, sama apa modul kamera Xiaomi juga, Xiaomi 14 yang ada casingnya sendiri yang bisa nambah fitur. Jadi sesuatu yang ada tebel-tebelnya gini biasa pasti ada sesuatu yang ditambah ya. Dan di Miat 01 ini dia nambahin 2 DAC. Yang kalau saya baca di websitenya dia namanya Cirrus Logic Master Hi-Fi. Jadi dia pakai dual flagship DAC. Terus ada 6 layer audio circuit juga buat ngelindungin interference dari sinyal-sinyal yang tidak diinginkan. Terus di atasnya ada 2 headphone jack juga, yang ini yang kita tahu 3,5 mm ini single ended SE, dan ini ada yang 4,4 mm yang balance. Jadi bedanya apa 3,5 mm sama 4,4 ini? Kenapa kita nggak pernah lihat 4,4 punya? Karena teknologinya emang lebih mahal dan headphone yang ngedukung juga jarang. Sistemnya ini beda ya. Kalau 3,5 mm dia jalurnya kayak satu aja buat 2 channel, buat kanan kiri stereo. Kalau yang 4,4 mm ini dia namanya balance dan dia langsung punya 2 jalur yang kepisah buat kanan sama kiri. Jadi keuntungannya apa? Pakai sistem yang kepisah kayak gitu, noise-nya lebih sedikit ya. Kalau yang single kayak 3,5 mm ini semakin panjang kabelnya, noise-nya bakal semakin banyak secara teori. Jadi punya 2 kayak gini jadi pilihan yang bagus sih buat orang yang nggak punya 4,4, ya pakai aja 3,5 yang lebih umum. Kalau memang entusias banget pakai yang ini atau dua-duanya, karena dua-duanya bisa aktif barengan loh. Di sini juga ada speaker, terus di sini ada light apa gini. Kalau saya baca di websitenya namanya Light Sensation ya, saya nggak tahu maksudnya apa, mungkin light sensor mungkin. Terus di sebelah kanan sini ada tombol power sama volume yang warnanya saya suka ya, berasa kayak pixel gitu, oranye-oranye yang nyala di tengah-tengah body yang warnanya abu yang agak boring gini. Di sebelah kiri dia nggak ada apa-apa. Di bawah sini ada speaker lagi, ada port Type-C, ada mikrofon, dan SIM tray. Di belakangnya ini yang bagian yang agak cekung, yang agak tipis ini dia punya tekstur garis-garis. Di bagian atas dia lebih mulus tapi tetap ada teksturnya. Ada tulisan apa ini? 4,4 balance. Yep, yang ini sama yang 3,5 yang ini. Oke, ini ada kamera 64 megapiksel yang utama, yang ultrawide 8 megapiksel aja. Ada ini apa ini? Mikrofon sama ada LED flash. Buat brand yang pertama kali bikin HP, apalagi brand yang dikenal buat bikin audio, ini kerasa matang sih. Dari detail-detailnya itu kerasa mantap, dari tekan-tekan tombol-tombolnya juga tactile banget. Di sini tekstur-teksturnya enak, berasa dipikirin semua setiap bagiannya. Dan walaupun tebal kayak gini, dia nggak kerasa berat ya. Karena bodinya bukan dari metal juga sih, ini dari bahan plastik apa itu, moldingan yang kayak gimana. Oh ya, satu lagi info yang lumayan menarik, di websitenya mereka ada kasih file buat ngeprint 3D buat casingnya. Ini sesuatu yang lucu banget sih. Cuma kepikiran oleh geek doang kayak gini. Sekarang kita hidupkan saja. Ini layarnya juga ngelengkung, pakai OLED 120 Hz. Buat 5,5 juta, speknya mantep sih. Apalagi ada audionya kayak gini ya. Prosesornya juga bukan yang asal. Ini pakai MediaTek Dimensity 7050. Walaupun bukan Snapdragon, tapi ya bukan chipset 4G juga sih, bukan cuma ngandelin audio doang sih, dia udah 5G dan 7050 nggak lambat. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Moondrop Miat 01. Sangat polos sekali ya, hitam dan jam doang. Terus icon-iconnya juga sangat memaksimalkan panel OLED-nya yang hemat daya. Kalau hitam dia mati. Kalau misalnya kita lihat lock screen-nya baru ada hiasan-hiasan anime-anime lagi ya. Mobile Internet Audio Device Moondrop, ada animenya lagi denger lagu. Ini juga tentu aja produk dari Moondrop, tapi pas saya lihat harganya di Indonesia belasan juta. Ini ada jam ala Android yang baru. Terus kalau kita masuk dia simple sekali, icon-iconnya juga kayak launcher-launcher yang basic, yang enteng doang. Ini pakai pure Android pastinya. Dari menunya udah kelihatan. Ini tadi saya udah install, udah coba
masukin dulu Apple Music dan lain-lain. Oh ya, saya pakai Apple Music di sini karena Apple Music itu support format lossless ya. Kalau Spotify dia nggak ada lossless. Katanya sih bakal ada, cuma nggak muncul-muncul. Dari bezelnya juga respectable lah, nggak tebel-tebel banget. Respectable. Beda ya, respectable tuh dihormatin juga nggak, salut lah atau boleh lah, ya boleh lah. Wah bener, itu translatean terjemahan yang paling bagus. Boleh lah, oke lah. Nggak jelek tapi nggak tipis-tipis banget juga. Bawahnya lebih tebal dikit. Ini kalau lihat depannya gini, saya sangat ingat sama Lumia jadinya. Cakep banget. Saya suka banget desain Lumia. Ini Lumia mahal, mungkin 920. Di ujung-ujungnya ini ada tajam-tajamnya juga. Bahannya juga dari plastik. Wah, ini dari awal saya suka sih sama finishingnya, walaupun dari plastik, cuma enak. Coba sebelum kita tes audio yang dicolok, kita coba audio tanpa dicolok alias speakernya. Ini tentu aja dia pakai sistem dual speaker stereo, kalau nggak malu-maluin banget. Kalau speaker kita kayak biasa ya, standarnya pakai YouTube, jadi kita bisa bandingin sama HP yang lain. By the way, kalau HP Moondrop Niat 01 ini dia nggak ada Google-nya ya di awal ya, jadi kita harus, atau Play Store-nya di awal, jadi kita harus install kayak HP-HP China lah. Dan GMS-nya harus diaktifin di menu, baru bisa buka YouTube. Kita dengerin aja. Kayak kurang kenceng ya. Ini udah maksimal loh, udah full. Oke, kayak powernya tuh ada kanan kiri mantap, balance. Oke lah, tapi kayak HP biasa. Bagusan HP gaming sih, bagusan iPhone. Kalau bilang nih HP 2-3 juta ya kayak speaker biasa banget sih. Nggak ada yang spesial dari speakernya ya. Buat performa kita langsung coba Genshin aja. Ini kalau kayak gini berasa HP biasa pakai casing ya. Berasa HP Vivo V30 atau Tecno yang ngelengkung-lengkung ini, terus kita kasih casing di pojokan-pojokan sini, kayak kepisah gitu. Buat performanya sendiri ya nggak tergantung sama apa ya, nggak tergantung sama audio atau tergantung sama DAC, tapi tentu aja tetap dengan prosesornya yang kelasnya mid-range, mungkin 3-4 jutaan kali. Buat main Genshin udah bagus, udah memuaskan. Dia buat setting medium bisa dapat di 38 fps buat rata-rata. Jarang ada yang ngedrop banget, naik turun stabil aja. Dan kalau buat main Mobile Legends malah bisa 80-an fps loh rata-ratanya. Itu udah cukup banget sih buat kebanyakan player. Kalau buat main PUBG juga setting 60 fps-nya. Saya hampir mau bilang 60 fps-nya. Udah maksimal, jadi ya udah enak. HP 5,5 juta bisa main game kayak gitu di performa yang nggak kerasa, ditahan-tahan. Mantap sih. Sip, sekarang kita cobain menu utamanya dari Niat 01, yaitu si headphone jack-nya, si 2 lubang ini yang 3,5 mm sama 4,4 mm. In-ear monitor yang kita pakai cuma satu aja pastinya, biar nggak kebanyakan faktor. Jadi ya outputnya cukup satu ini aja. Ini namanya Moondrop Aria 2. Ini harganya 1,4 juta kalau harga di Indonesia punya. Saya kemarin beli di Tokped, di toko apa gitu, Bass Audio ya namanya. Ya di Bass Audio, di itulah di daerah Senayan sana, toko-toko hobi. Kenapa saya pilih yang ini? Kenapa harus Moondrop ya? Sebenarnya nggak harus Moondrop, asal dia punya konektor 4,4 mm ya. Sekali lagi, ini konektor yang jarang sih, karena teknologinya beda, nggak mainstream. Yang seneng audio aja yang mungkin punya konektor kayak gini, dan konektor 3,5 mm yang lebih mainstream. Cara pasangnya juga gampang, tinggal cabut aja. Di sini ada konektor lagi yang 4 lubang, kita tinggal colok aja. Jadi adapternya mantap ya, kita bisa colok di segala lubang. Yep. Ya jadi itu sih, simpel aja alasan pilih in-ear monitor yang ini. Ada yang lebih mahal lagi, cuma 1,4 juta buat kayak ginian aja udah mahal banget, dan pastinya udah bagus banget, udah cukup buat jadi alat kita buat ngetes. Di tes suara ini saya nggak bakal banyak komenin teknisnya atau gimana ya, saya cuma pengen tahu mana yang lebih bagus menurut telinga saya, telinga orang mainstream. Apakah port 4,4 ini sama 3,5 bagusan 4,4, atau malah 3,5 atau malah sama aja? Itu
harusnya saya tetap bisa bedain atau sama sekali nggak ada bedanya. Apapun hasilnya menarik sih. Kalau sama, ya ngapain ada ginian. Mungkin orang yang benar-benar detail doang, yang benar-benar penikmat doang yang bisa tahu, mungkin bisa lebih apresiasi. Saya cuma ngasih pendapat dari orang biasa saja. Di sini kita blind test saja. Jadi tutup mata atau lu di bawah, gua nggak lihat. Gak usah lihat, lu lihat kamera. Oke, jadi ekspresinya kelihatan. Jadi lu lagunya sama, tapi lu ganti-ganti ya, 3,5 sama 4,4. Oke, gua pasang dulu. Jadi caranya ya Iqbal terserah. Yang pertama itu mau ukuran yang mana, yang kedua yang mana. Yang pasti satu lagu gantian dulu, lagu kedua gantian dulu. Bebas deh, Bal. Yang lagu satu mau kayak gimana urutannya, dua kayak gimana. Kalau di sini harusnya hipotesa ya kalau makalah itu. Harusnya 4,4 lebih bagus ya daripada 3,5. Kalau yang lagu pertama tadi, gue lebih seneng urutan pertama, baru ke yang urutan pertama dulu, yang pertama kali dicolok dulu. Kalau yang si John Mayer ini yang terakhir. Iya sama. Karena ya sama ya. Sama. Tapi itu berarti berapa? 3,5. 3,5. Tapi suka 3,5. Entah, gue lebih seneng 3,5 deh. Rasanya kalau ya? Iya. Ini terakhir. Kesimpulan yang menarik ya. Saya kalau disuruh milih lebih milih yang 3,5. Cuma kalau Kevin sama Iqbal tadi ada dengerin juga sebelum saya dengar, dan mereka agak susah bedainnya. Nggak bisa, malah nggak tahu bedanya. Kayak harus milih pun nebak-nebak doang jadinya. Oh ya, kalau volume jelas lebih kenceng yang 4,4 ya, karena dia powernya lebih tinggi. Tadi pas Iqbal ngetes biar volumenya sama, nggak jomplang, si yang 4,4 ini harus diturunin 7 kali klik biar volumenya tetap sama. Jadi kalau misalnya headphone-nya beda, yang gede banget, mungkin yang hambatannya atau ohmnya, impedance-nya tinggi banget, itu bakal kepake banget di 4,4 ini. Kalau cuma ini sih tetap ya bagus semua sih. Sekarang tes kedua, si Miat lawan HP-HP biasa yang nggak bangga-banggain audionya, ya nggak pernah di-marketingin gimana sih. Sementara si ini kan, Miat ini sangat banggain audionya. Colokannya DAC-nya nih, bener-bener itu yang jadi fokusnya. Kita coba bandingin 3,5 mm lawan 3,5 mm. Kalau iPhone bahkan sampai harus pakai adapter dongle gini ya. Oh ya, sambil nunggu Iqbal setting-setting biar volumenya sama, saya mau kasih info ada 2 video yang jadi referensi saya buat ngebahas ini, buat ada ilmu-ilmunya dikit, ilmu baru. Si K2 Gadget, si Alessa ada bahas, dia juga udah sering main audio, jadi bahasanya lebih teknis lagi. Dan ada satu lagi yang lebih teknis lagi, itu channel Malaysia namanya Andi Audio Vault apa. Nanti linknya saya kasih di bawah, itu pembahasannya lumayan panjang sih. Sedikit update, jadinya pakai iPhone 13 Pro Max Iqbal buat ngelawan si Miat itu, karena pas dicolok ke iPhone 15 Pro, dongle yang kami punya suaranya kecil semua. Entah karena USB-C atau dongle kami bukan dari Apple punya, atau karena punya Iqbal dia udah beli yang dari Apple. Nggak tahu, pokoknya si 15 Pro nggak boleh di-lawan itu, karena entah apa yang nggak cocok, atau memang dia nggak bisa. Harusnya nggak cocok sih, aneh kalau nggak bisa. Susah ya? Susah bedainnya. Coba lagu kedua. Kayaknya lebih ada tenaga yang kedua deh. Ya, kayaknya yang kedua lebih... Tapi kalau lebih bagus, wah beda banget nih. Tetap susah sih gue bedainnya. Bener. Bener, yang kedua. Oke, kayak lebih ada tenaganya gitu. Lebih rame, lebih apa. Cuma yang pertama tadi gue nggak kentara sih, kayak wah ini beda nih. Cuma untung bener ya, berarti ada bedanya sedikit lah. Gitu lah. Entah telinga kuping kita atau apa. Tes ketiga kita versusin sama ROG Phone 7. Sip. Kalau ini mungkin target marketnya lumayan mirip ya. Seneng robot-robotan dan yang teknis-teknis gitu. Enggak segampang tes TWS yang bedanya jelas gitu. Ini susah banget sih bedainnya. Mungkin jenis TWS udah lebih ngaruh daripada HP apa yang dipakai ya. Gue lebih suka yang kedua. Yang kedua. Kayak maksudnya colokan kedua gitu.
urutan kedua? ROG. ROG. Ya. Berarti udah buat saya orang awam mirip banget. Enggak ngaruh. Nah, Nah, terus kok Mana satu lagi? Masih dikotin bunyi. lah. Nah, ternyata headphone jack MacBook-nya tidak bekerja, saudara-saudara. Jadi tidak bisa dilanjutkan kayaknya. Ini resiko beli barang second sih. Nah, MacBook Pro-nya second, lupa ngecek headphone jack-nya. Itu sih resiko beli barang second. Ya, dadah. Kita gantiin si MacBook pakai yang satu lagi karena tadi kita lawanin HP 5 juta aslinya sama HP yang harganya 20 juta. Gimana kalau kita lawan HP yang ini pas kita bahas sih belum tahu harganya sih, iQOO belum ini, tapi ini jelas kelasnya mid range ya, yang X lagi. Mungkin 3-4 jutaan. Kalau ini masa nggak ada bedanya sih. HP yang harganya sama, Gak langsung berasa gua, Bal. Lu bilang beda tapi coba lagu lain. Susah ya. Kalau disuruh milih, gua milih yang ke pertama. Oke, lanjut dulu aja. Bentar. Oh. Nah, ya. Coba yang pertama lagi. Lagunya sama ya. Gua lebih suka yang pertama. Kalau yang ini. Betul. Betul. Yang Oh. Ya nggak ada yang bener sih. Kalau betul kayak ngarep gitu, tapi untung lah. Iya sih. Ya. Sukanya apa? Apa? Sukanya apa? Yang ini. Bedanya apa maksudnya? Bedanya kayak lebih ada powernya aja sih. Kalau yang pertama itu rasanya lebih, suaranya lebih kasar aja. Kalau ini lebih apa-apa, lebih berasa, lebih detailnya ada dari itu. Makanya yang di lagu yang Dua Lipa tadi, pas gue denger yang pertama, tunggu dulu, gue kirain gue suka yang kedua, ternyata gue suka yang pertama. Jadi ya dari dua lagu nebaknya ini semua, ya oke lah. Tapi lagi-lagi nggak sebeda kayak duel-duel TWS yang diganti TWS tuh beda langsung gitu, enggak sih. Ternyata enggak kayak gitu. Kesimpulan saya buat Miat 01 dari sisi audionya, telinga saya yang benar-benar amatir, susah sih bedainnya. Kalau misalnya ganti TWS kayak yang di dual TWS itu gampang karena tipenya beda semua, ada yang lebih powernya lebih kerasa, ada yang kurangnya jauh, nah itu gampang. Tapi ternyata kalau di HP-nya yang dibedain, dari DAC-nya yang dibedain atau isi-nya yang dibedain dengan headset yang sama, saya belum bisa ngerasain perbedaan yang jomplang ya. Mungkin karena headsetnya juga nggak sesuai, mungkin ini lebih sesuai sama headset yang belasan juta, yang potensinya itu lebih tinggi lagi, yang nggak bisa sembarangan player yang mainin, mungkin. Cuma saya nggak punya headset semahal itu. Mungkin yang bisa manfaatin HP ini ya orang-orang yang punya banyak headset dengan colokan 4,4 ini ya, yang pastinya harganya juga lebih mahal daripada headset-headset biasa. Jadi saya ngasih kesimpulan dari perspektif orang yang bukan audiophile, bukan audio enthusiast, yang orang biasa, apakah telinga kita bakal happy sama audio dari HP ini? Agak susah sih, apalagi kalau kita lihat hasil kameranya ya. Kalau kita lihat hasil kameranya yang Moondrop sendiri bilang, ya bisa jalan lah, tapi hasilnya ya asal ada aja lah. Ya bisa kita lihat sendiri hasilnya, warnanya berantakan, bukan berantakan maksudnya warnanya buram atau apa ya, tapi kadang cerah banget, kadang gelap banget, kadang biru banget, kadang hijau banget. Prosesinya aneh banget sih. Mau gelap, mau terang. Kalau gelap lebih ke noise. Wah. Wait. Oke. Kalau gelap dia banyak noise-nya, kalau video juga sebenarnya bagus tapi noise-nya banyak. Saya suka juga sih daripada nggak ada noise tapi halus. Cuma ini kameranya kayak kamera HP 2 juta. Jadi kesimpulan akhir buat Moondrop Miat 01, apakah ini HP yang layak untuk Anda beli? Saya nggak bisa jawab sih. 99% enggak ya. Buat harga 5,5 juta, belum termasuk pajak, mungkin bisa jadi 7-8 juta. Ya jelas banyak HP all-rounder lain yang lebih bagus. Cuma kalau Anda penggemar audio, Anda udah bisa jawab sendiri. Anda bisa tahu betapa ribetnya HP biasa yang dicolokin dongle tambahan, terus harus bawa barang yang ekstra di kantong, terus ada headset apa lagi ya. Dunia audio tuh memang ribet banget sih, kompleks banget. Jadi yang bisa denger sampai bedanya, sampai detail banget, saya salut sih sama telinga kayak gitu. Jadi gitu aja.
unboxing sekalian nyobain Miat 01. Like kalau suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Desainnya bagus banget sih. Kalau kameranya bagus ini langsung rekomen 5 juta harga asli. Cuma kameranya parah. Speaker juga iya, speaker ya. Justru speaker iya.